Kamu nonton video ini, mungkin kamu tertarik bagaimana caranya di era digital saat ini kamu bisa mendapatkan sebuah peluang dalam bidang digital aset atau bahkan mengembangkan potensi di bidang bisnis online. Nah, jika kamu anak muda atau lulusan SMA dan SMK yang tertarik untuk bisa berbisnis di era digital melalui bisnis online dengan penghasilan antara 3-6 juta, video ini cocok buat kamu ditonton karena sebentar lagi saya akan mengundang seorang anak muda yang bisa menginspirasi kami. So, don't skip this video. Baik, anak muda semua, jika kalian sudah penasaran, saya sudah bersama Dela. Jadi kita akan ngobrol beberapa menit ke depan untuk mencari tahu apa sih yang harus kalian siapkan di tengah pandemi ini, di tengah pariwisata yang mati, di tengah ekonomi bisnis, khususnya di Bali ya Dela, yang sekarang penurunannya sangat drastis. Nah, siapa tahu video ini memberikan inspirasi buat kamu. Oke, saya perkenalkan Dela. Dela, kamu bisa cerita sama teman-teman di sini. Silakan, perkenalkan dirimu, kamu dari mana, terus sedang ngapain sekarang? Oke, untuk teman-teman yang nonton, kenalin, aku Dela. Aku seorang public relation dari 3 Token Digital, yaitu perusahaan yang berbasis teknologi blockchain yang ada di Bali saat ini. Nah, perusahaan aku ini bergerak di bidang NFT marketplace, NFT game juga, dan ada beberapa project lainnya. Oke, jadi sebagai PR ya? Iya, PR. Nah, kalau boleh tahu nih Dela, mungkin teman-teman yang nonton di sini, PR tuh kamu kerjanya ngapain sih? Oke, untuk scoop PR-nya Dela, itu yang pertama Dela itu harus ada buat press release namanya. Press release. Press release. Habis itu Dela monitoring untuk social media konten untuk beberapa project itu. Terus juga Dela ada buat beberapa video juga terkait untuk sharing knowledge ke teman-teman, apalagi kripto kan masih baru ya Coach ya. Oke, betul. Apalagi kripto masih baru, dan itu tugasnya adalah untuk ngekomunikasiin gimana berjalannya project ataupun juga sharing-sharing knowledge tentang cryptocurrency itu sendiri sama teman-teman user kayak gitu. Terus juga Dela juga ada beberapa ada apa ya, terkait gitu sama beberapa third party. Oke. Jadi kayak third party yang kita pakai itu dari segi konten juga, dari beberapa kayak influencer, dari press release-nya juga itu Dela konfirmasi atau have in touch with them. Oke. Terus juga ya sebenarnya banyak lagi sih, tapi juga mungkin scoop kecilnya kayak gitulah. Juga ada monitoring untuk iklan-iklan segala macam gitu kan. Oke, so kamu sangat menikmati di pekerjaan ini saat ini? Iya, tentu aja dong. Oke, ya. Kan itu adalah salah satu gini juga. Iya, yang menarik itu tadi dibahas tentang bagaimana membuat press release, termasuk diantaranya adalah sosial media gitu ya. Iya. Menurut Dela nih, buat anak-anak muda yang nonton video kita ini nih, skill apa nih yang harus dibutuhkan kepada mereka sehingga mereka bisa tune in di model bisnis kayak seperti ini? Saran kamu apa nih buat mereka? Oke, kalau terkait model bisnis kayak cryptocurrency itu, kita kan harus juga paham dulu nih, cryptocurrency itu apa. Jadi yang pertama itu perlu belajar dulu. Oke. Jadi sebelum masuk ke sosial medianya, press release-nya, itu tuh harus paham dulu sama project terutama. Sama cara kerja cryptocurrency-nya juga, apalagi dari segi teknisnya juga, itu perlu dipahami banget. Nah, setelah itu baru deh bisa untuk ke sosial media sama press release-nya juga. Jadi itu yang pertama jelas untuk marketingin nanti kripto itu lewat press release atau konten sosial media, pasti perlu kayak copywriting nih, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu juga perlu diginiin, apalagi audiens kita yaitu orang Indonesia sendiri itu kadang kalau yang sesuatu yang terlalu teknis itu mereka kayak lebih kurang lah untuk pemahamannya. Jadi itu yang harus kita bantu mereka untuk biar cepet nangkep apa maksud dari yang kita jelasin di press release ataupun di kontennya itu. Berarti ada satu konten-konten yang berbasis pada komunikasi yang kamu sederhanakan dan kamu deliver ke seluruh orang gitu ya, sehingga mereka bisa nangkep maksud yang kamu jelasin. Jadi intinya kalau dari Dela menyatakan bahwa komunikasi baik itu lisan dan tulisan sangat penting gitu ya. Nah, yang tulisan itu tadi udah disebutin, cryptocurrency itu membutuhkan media promosi atau press release berbasis pada copywriting gitu ya. Nah, kemudian kalau selain copywriting nih, selain komunikasi, menurut Dela supaya kamu bisa diterima kerja di tempat sekarang ini, kira-kira
skill apa lagi nih yang kamu butuhin? Yang pertama itu niat belajar, sama tergantung Niat divisi belajar. apa gitu kan. Oke, iya. Divisi apa? Kalau aku di bawah divisi marketing. Ya, divisi marketing. Itu yang jelas harus tahu gimana cara pakai alat-alat digital. Apalagi yang di handling itu kan untuk Della lumayan banyak tuh. Jadi harus bisa kerja cepet. Tapi masih bisa ditolerir lah kayak kesalahan-kesalahan kecil itu. Bisa jadi diminimize ya. Jadi caranya tuh kayak kita kayak pakai beberapa tools yang emang udah ada, itu yang kita pakai biasanya kayak untuk buat caption, untuk buat konten apa itu konten apa yang mau dibuat itu kan perlu kayak lumayan mikir keras gitu ya. Kayak schedulingnya juga gitu. Berarti di digital marketing ini penting ya, Del ya. Nah, mungkin kamu bisa share di bidang digital marketing itu lebih spesifik apa nih yang biasanya kamu lakukan? Apakah selain membuat konten tadi, menggunakan copywriting, komunikasi, lalu di sosial media itu kamu apakah melakukan sesuatu yang mungkin yang nonton video kita ini tahu atau tidak tahu bahkan gitu ya? Bisa coba kamu di-share deh. Di digital marketing itu apa kira-kira yang kamu banyak lakukan? Mungkin ads atau gimana? Saya nggak tahu. Itu yang jelas udah pasti ads, tapi karena untuk Instagram kayak Twitter itu atau Google pun itu ada batasan-batasan tersendiri untuk cryptocurrency. Jadi kita juga beberapa kali kena ban gara-gara topiknya itu. Dan yang harus dilakukan untuk ads, apalagi ads media sosial itu pahamin dulu terms and conditionnya kayak gitu. Dan teman-teman juga harus belajar banyak juga untuk pakai tools segala macam yang udah disediain sama si media sosialnya itu, di Twitter lah, di Facebook ataupun Instagram, itu mereka udah sediain tools untuk AdSense segala macam kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal belajar lebih dalam lagi tentang itu. Kayak Google, mereka punya Google apa ya namanya tuh, mereka punya kayak platform belajarnya gitu. Teman-teman bisa belajar di sana, atau kayak bimbingan sendiri lah, atau di rumah, atau masuk ke sekolah vokasi juga nggak apa-apa sih. Kamu pertama kali belajar ilmu digital marketing ini di mana pertama kali ya setelah lulus SMA? Pertama kali di AWBS lah. Di AWBS ya. Mungkin ada yang belum tahu nih AWBS. Coba kamu jelasin apa sih AWBS sedikit aja, Del. Jadi kalau teman-teman tahu, itu AWBS adalah salah satu tempat di mana saya kuliah dulu. Nah, di sini kita belajar digital marketing juga. Ada cara nulis copywriting, cara buat web, segala macam. Jadi kayak gitu. Teman-teman cuma kayak bisa sekolah kilat 1 tahun atau 2 tahun aja. Itu teman-teman udah bisa dapat skill yang lumayan banget untuk teman-teman masuk ke dunia digital kayak gitu. Berarti kira-kira gini, Del. Apa yang terjadi jika seandainya kamu tidak kuliah di AWBS? Kita berandai nih, jika kamu seandainya nggak di AWBS, kira-kira memungkinkan nggak kamu ke arah sini di pekerjaan kamu sekarang? Seperti apa kira-kira? Mungkin bisa, cuma emang jalannya agak terhambat. Agak panjang gitu jujur aja ya? adalah tertarik banget sama yang namanya teknologi. Jadi mungkin aja bisa, tapi ya terhambat mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi. Lebih panjang lagi ya jalannya. Nah, buat penonton di sini anak muda, jadi jika kalian bisa mendapatkan satu gambaran dulu nih di tengah. Soalnya banyak Del yang bingung nih. Sekarang kan masih ada sebagian yang ingin di sektor pariwisata, which is itu kan bagus ya, normal aja. Tetapi kalau memang lagi situasi tidak bagus, masa kita harus menunggu terlalu lama? Sementara beban hidup, biaya hidup kan jalan. Kalau bisa belajar sesuatu yang cepat kayak kamu itu bisa menjadikan diri kamu from zero to hero, itu kan satu hal yang keren. Jadi banyak anak muda yang di AWBS itu awalnya tidak memprediksi apa yang mereka dapatkan gitu. Bahkan ketika di sini mungkin dia menganggap biasa-biasa aja. Tapi setelah keluar biasanya saya dapat feedbacknya tuh, wah coach ini penting sekali nih ternyata. Dulu saya malah nggak terlalu serius in touch di bidang ini gitu. Nah, yang tertarik dari saya tadi itu, Del, kamu kan sudah belajar di AWBS nih, belajar tentang sosial media. Berarti kamu sudah diajarin dong bagaimana minimal ya untuk tahap awal itu bagaimana membuat sebuah ads yang benar gitu ya. Kamu sudah diajarin berarti untuk basicnya, pasang iklan, promosinya kayak gitu di digital marketing ini.
Oke, menurut kamu gampang apa sangat mudah? Tergantung juga sih ya dari kan capability orang beda-beda. Oke. Jadi kalau misalnya untuk ads itu kita harus Kalau kamu pribadi gimana? kayak gampang lah. Gampang ya, gampang tuh katanya. Ya, iya, sangat gampang. Nah, kalau menurut Dela nih, kapan tepatnya anak muda saat ini tuh bisa mulai belajar digital marketing? Menurut pengalaman kamu nih, kamu kan sudah punya pengalaman nih. Kalau bisa sekarang sih ya, karena Sekarang ya? dunia kan terus bergerak, masa mau di situ-situ aja. Iya. Oke, itu pesannya Dela. Jadi sudah mulai menghimbau, karena gini Dela, sesaat lagi AWBS akan bertransformasi, kita akan menjadi skill up. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga buat program short course. Jadi berbasis lebih spesifik ke ranah digital marketing dan digital entrepreneurship. Jadi itu yang kita mau develop di tahun 2022. Jadi kalian yang nonton video ini pantengin videonya dan kita akan bagi-bagi voucher, hadiah. Siapa tahu kalian yang tertarik dan beruntung bisa mendapatkan total dari voucher 1 miliar yang akan kita bagi buat semua anak muda di Bali yang tertarik belajar digital marketing entrepreneur. Nah, mungkin ini yang terakhir dari saya, Del. Kalau boleh nih, nah ini kan boleh nih sebuah rahasia nih, kira-kira nih, supaya kalian yang nonton video ini dapat gambaran, oh kalau saya misalnya ikut short course atau kuliah vokasi tentang digital marketing, saya dapat berapa nih potensial income saya nih. Nah kira-kira bisa kasih ring nggak Dela? Jadi ini tentu bukan fix loh. Jadi buat kamu begini cara berpikirnya, kalau kamu anak muda masih single, nggak ada tanggungan apa-apa, tapi dapat income sebegini, gimana tuh hidup kamu? Gitu maksud saya, supaya kalian punya motivasi. Ya Del, kasih tahu Del, kira-kira ringnya berapa itu? Aduh, ngomong range agak berat nih. Iya. Tapi kalau misalnya dibilang range, nggak fix tentang uang gitu. Sebenarnya sih lumayan banyak, dari sekitaran 3,5 sampai 6 itu udah dapet. Tergantung kemampuan masing-masing tapi. 3,5 sampai 6. Iya. 6 juta guys per bulan, tuh bayangin. Wah, pantesan Dela ini keren, lulus AWBS, dia bisa lanjut studi lagi di bidang yang dia sukai dan akhirnya bisa bertransformasi seperti ini. Termasuk lulusan AWBS ya, yang menyaksikan video ini, mungkin kalian akan lihat teman kalian di sini, Dela, yang sudah memberikan satu jalan. Artinya membuktikan bahwa apa yang kamu pelajari itu memang bisa diterusin, didalemin, dan bisa menjadikan kamu pribadi yang lebih baik. Dan tentu masih teringat di suasana BDOT ya, Business Development Orientation Trip, bahwa di sana semua siswa itu harus punya goal buat orang tua dan orang-orang yang mereka cintai. Oke guys, saya rasa cukup, jangan panjang-panjang, dan kita akan undang Dela lagi untuk berbicara tentang apa itu token, apa itu tentang cryptocurrency, digital asset, dan seterusnya untuk menambah pengetahuan kalian. Oke, bersama saya Coach Wira, terima kasih, sampai jumpa lagi ya Del, thank you. Thank you.